adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya yang di rumah? Semoga sehat dan sukacita selalu. Pagi ini kita kembali akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik sudah siap ya? Mari kita siapkan hati dan kita mau naikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Katakan, aku bersyukur padamu Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, Tuhan selalu menjaga. Tuhan selalu memberikan kasih setianya untuk kita semua. Siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjaga dan melindungi kami, terus memberikan kasih setia-Mu kepada kami. Dari pagi sampai malam hari, setiap hari, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sampai pada hari ini, Tuhan selalu menjaga. Dan saat ini kami mau mulai ibadah kami. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sambut dengan pujian untuk memuji nama Tuhan. Katakan, di sini senang, di sana-sana senang, di mana-mana hatiku senang, dan aku mau memuji nama Tuhan. Katakan haleluya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, di sini senang, di mana sana senang, dimanapun kita berada, ada Tuhan bersama kita, kita bersuka cita. Di
pujian kita katakan KASIH. Tuhan adalah kasih dan kita adalah anak Tuhan, maka kita juga adalah anak-anak kasih, penuh kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, ingat adik-adik, kita harus saling mengasihi ya. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh mengerti akan firman Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan. Dan dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak kita mengerti, tapi kita percaya ada janji Tuhan yang akan digenapi. Kita nyanyikan satu lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita ulangi lagu dari awal ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti,
Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah, tak akan dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom adik-adik semuanya, senang sekali kumpul bersama-sama lagi. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman yang akan disampaikan dan kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau memberkati kami pagi hari ini dan kami bersukacita berterima kasih buat setiap puji-pujian yang kami naikkan. Kami mau agungkan nama Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap mendengarkan. Ajar kami untuk taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak percaya hari ini semua bersukacita dan dalam keadaan yang sehat. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Dan sekarang adik-adik yang punya Alkitab, boleh buka Alkitabnya dalam Perjanjian Baru. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab Lukas, pasal yang ketiga, ayat yang 15 sampai ke 16. Ya, Lukas pasal 3 ayat ke-15 dan 16. Kakak akan bacakan untuk kita semuanya yang sudah buka Alkitabnya sambil menyimak ya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah adik-adik, dua ayat ini kok tiba-tiba kakak cerita baca cerita tentang ini ya. Nah adik-adik ingat tentang seorang yang bernama Yohanes? Nah, Yohanes ini adalah orang yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, Yohanes ini pada saat itu dia dengan begitu semangatnya membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Dia sering sampaikan, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dan dia membawa banyak orang dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Pada saat itu banyak sekali orang mau dibaptis, mau bertobat, dan menerima Tuhan Yesus. Nah adik-adik, baptisan itu apa sih? Nah, baptisan itu adalah tanda bahwa orang tersebut mau menerima keselamatan daripada Tuhan. Itu adalah awal dari perjalanan keselamatan orang-orang percaya. Nah, pada saat itu Yohanes membaptis banyak sekali orang-orang. Banyak orang-orang yang haus, yang mau percaya kepada Tuhan. Nah,
pada saat itu dia melakukan banyak baptisan ya adik-adik, dan dilakukan di sungai yang bernama Yordan. Nah, ketika dia sedang membaptis banyak orang, orang-orang mulai berpikir, apakah orang ini adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan? Nah, adik-adik ingat gak arti Mesias itu apa? Yaitu tentang keselamatan. Ada orang yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, dari hukuman kekal. Nah, orang-orang mulai berbisik, apakah orang ini adalah Mesias yang disebut itu? Kemudian Yohanes tahu apa yang mereka bicarakan. Yohanes berkata, bukan aku. Akan datang saatnya seorang yang lebih dari aku. Di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-16, bahwa aku membaptis kalian dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Bahkan buka tali sepatunya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Nah, adik-adik, setelah Yohanes menyampaikan hal seperti itu, di ayat yang ke-21 dan ke-22 kita baca lagi bersama-sama ya. Judulnya, Yesus Anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah adik-adik, ketika banyak orang di situ menunggu baptisan, menunggu dibaptis oleh Bapak Yohanes, ternyata di situ ada Yesus, ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Yesus datang untuk apa? Untuk dibaptis. Nah adik-adik tahu ya kalau Yesus itu adalah Allah yang turun ke dunia menyerupai manusia. Nah, dia Allah, dia punya kuasa, dia punya semuanya. Tetapi Tuhan Yesus tetap rendah hati dan mau dibaptis oleh manusia. Tuhan Yesus itu Allah. Bapak Yohanes adalah manusia. Nah, tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat baik untuk kita semua. Tuhan Yesus dengan sangat rendah hati dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Supaya apa? Tergenapilah apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Nah, Tuhan Yesus begitu taat dengan Bapaknya. Dia dengan rendah hati datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, adik-adik, Yohanes pada saat itu bilang, bahkan buka tali kasutnya, buka tali sepatunya, aku pun tidak berani. Karena dia Allah. Tetapi Tuhan Yesus dengan begitu rendah hati datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita yang sangat rendah hati. Allah yang taat akan perintah Bapaknya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam sungai itu dan dibaptis oleh Yohanes, masuk ke dalam air dan angkat. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Di ayat yang ke-21 dan 22 yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus dibaptis dan sedang berdoa. Kemudian terbukalah langit dan turunlah Roh Allah menyerupai burung merpati ke atas kepala Tuhan Yesus. Kemudian ada suara yang sangat kencang dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di ayat yang 22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, saat itu semua mungkin sangat terkejut dengan apa yang terjadi di sungai Yordan. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa inilah Mesias, inilah penyelamat yang aku janjikan telah datang kepadamu.
Dia menyerupai manusia dan menjalankan misi Allah untuk manusia. Betapa hebatnya Tuhan kita, betapa hebatnya Allah kita menjanjikan keselamatan itu kepada kita dan tidak pernah berubah janji itu Tuhan. Tuhan menepati semua janjinya dan Tuhan menunjukkan bahwa anakku dia sudah dibaptis dan mulai misi penyelamatan kepada manusia. Nah, adik-adik, itulah bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang dinamakan baptisan. Nanti adik-adik yang sudah remaja, sudah mengerti, sudah ikut katekisasi dan segala macam, adik-adik akan dibaptis. Nah, baptisan itu bukan berarti adik-adik langsung, wah, aku sudah bebas dari semuanya. Aku sekarang sudah bisa masuk surga. Nah, adik-adik, baptisan yang dimaksud adalah awal dari langkah kita percaya kepada Tuhan. Bukan berarti kita masih bisa bebas untuk melakukan segala hal yang tidak baik. Nah, itu adalah tandanya kita mau percaya dan berserah kepada Tuhan, sehingga kita dibaptis, menerima keselamatan daripada Tuhan, menjalankan misi Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus dibaptis, memberikan contoh yang baik bagi kita semua. Adik-adik, suatu hari kelak, mungkin adik-adik yang sekarang sudah ada yang sudah dibaptis atau ada yang belum. Nah, saatnya ketika adik-adik benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah keselamatan kita, kita menyerahkan diri kita, menerima baptisan, menandakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar rendah hati dan taat akan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan baik dan adik-adik akan diberkati. Masa depannya akan indah di dalam Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Dan mari kita belajar semakin hari semakin untuk mengenal Tuhan kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kita bersama-sama membacakan satu ayat hafalan di dalam Lukas yang tadi kita buka ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-22 bagian terakhir. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi, Lukas pasal 3 ayat 22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sekali lagi, Lukas pasal 3 ayat ke-22. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Mari kita ingat firman Tuhan ini dan kita lakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus adalah anak yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Oh, tentu kita juga sama. Kita adalah orang-orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik bersyukur mengenal Tuhan Yesus, menerima keselamatan itu, dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Adik-adik akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar rendah hati dan taat kepada Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita mau ikut teladan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami rindu pada saatnya kami juga boleh Tuhan menerima baptisan, menandakan bahwa kami sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami mau mulai misi itu Tuhan.
yaitu keselamatan daripada Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ajar anak-anak Tuhan yang mulai dari kecil, mereka boleh mengerti firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan, dan kami percaya mereka boleh semakin hari makin mengasihi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, pimpin mereka Tuhan, supaya mereka hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini meteraikan firman Tuhan dalam setiap hati anak-anak Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu lagi. Shalom. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan. Bagi adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja atau menitip kepada papa mama, kemudian papa mama juga bisa mentransfer ke rekening gereja. Mari kita nyanyi satu lagu, katakan I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita sekalian mau menutup ibadah kita, juga kita mau berdoa untuk persembahan, dan juga kita berdoa untuk adik-adik, teman-teman yang mungkin yang belum bisa hadir, agar suatu hari bisa hadir bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, dan kami juga mau memberikan persembahan, kiranya Tuhan menerima dengan sukacita. Tuhan yang memberkati keluarga kami, sekolah kami, dan juga semua lingkungan kami. Juga kami berdoa untuk gereja kami, juga komisi anak-anak, juga untuk adik-adik baik yang sudah hadir maupun yang masih dari rumah. Tuhan yang memberkati. Tuhan juga menolong kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan agar bisa berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Pertemukan kami kembali minggu depan untuk bisa memuji dan beribadah bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.